Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa YouTube HDIT Ar-Rahmah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya anak-anakku, siswa-siswi HDIT Ar-Rahmah yang saya cintai. Mudah-mudahan kalian sehat semua, kalian ceria semua menjalankan ibadah bulan Ramadan kali ini 1442 bertepatan dengan 2021 Masehi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul yang kita sampaikan adalah hikmah perintah puasa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba jelas bahwa puasa ini memang bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Semua perintah-perintah Allah kaitannya dengan ibadah itu arahnya adalah dalam rangka untuk semakin meninggikan, semakin meningkatkan ketakwaan kita, kedekatan kita, kenyamanan, kemesraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya kita yang diciptakan oleh Allah ini terus berkomunikasi dengan Allah. Kita zikir, kita ingat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Itu nanti kalau sudah berjalan intensif, berjalan dengan baik, keseharian kita itu melakukan seperti itu tandanya bahwa ketakwaan kita semakin tinggi. Dan itulah yang akan, atau hanya itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan. Sehingga disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian, yang paling baik di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah, atqakum adalah kalian-kalian yang paling, kita semua yang paling takwa kepada Allah. Jadi semua kegiatan kita itu harus diwarnai interaksi atau hubungan atau komunikasi hati kita kepada Allah. Gimana caranya? Ayo kita bisa terapkan, kita coba. Di hadis yang lain juga disebutkan, pada saat berinteraksi itu, entah sholat, entah lagi melakukan amal soleh yang lain termasuk puasa, itu hati perasaan kita menerawang seakan-akan kita ngelihat Allah ngawasi kita. Bahkan di hadapan kita ini lagi melihat Allah. Nah, kalau sudah perbuatan keseharian kita seperti itu, wah itu luar biasa. Itulah ketakwaan yang luar biasa. Khususnya anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang sangat saya cintai,
Apa sih sesungguhnya hikmah? Jadi tadi ibadah puasa itu arahnya takwa. Hikmahnya apa? Di sana banyak fasilitas, banyak sarana-sarana yang menghantarkan kita dengan puasa itu memang nantinya dekat kepada Allah, semakin takwa kita kepada Allah. Pertama, bulan Ramadan itu sendiri atau aktivitas puasa itu sendiri itu pahalanya istimewa, nggak seperti pahala ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu pahalanya ya sepadan dengan apa yang dia laksanakan. Tapi dalam hadis qudsi disebutkan atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala illas siyam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, dan sesungguhnya puasa itu milikku, milik Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bih, dan aku akan membalas sesuai dengan kemauanku. Coba, jadi puasa milik Allah, Allah mau membalas sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keinginannya. Kan semua ini milik Allah. Lah, kalau sudah Allah maunya mau memberikan kepada hambanya, maka akan diberikan banyak sekali. Nah, itu luar biasa. Pertama. Kedua, apalagi Mbak Ma? Di dalam puasa itu pahala bisa berlipat. Bisa berlipat. Baca Al-Quran per huruf saja 10 kali lipat di bulan puasa, tambah luar biasa. Makanya kalau bisa kita menjadwal diri, menargetkan diri. Di samping pertama sholat, ayo kita jaga. Ayo kita sholatnya kita perbaiki. Bagaimana wudhu yang baik. Seperti yang lalu ya, terkait dengan peringatan Isra Mi'raj. Itu terkait puasa sudah banyak kita sampaikan. Ayo puasa kita perbaiki, terutama niat, interaksi, komunikasi pada saat kita melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ semuanya berisi doa. Yang kedua, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Coba ini ditargetkan. Sesungguhnya Rasulullah itu juga menargetkan kepada umatnya, kepada pengikutnya. Di sana disebutkan, janganlah menghatamkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari. Karena itu akan menunjukkan keterburuan yang nantinya menjadi tidak bisa mengambil hikmah dari tilawah itu sendiri, dari Al-Quran. Begitu juga, jangan khatam atau belum khatam setelah 1 bulan. Kalau khatam melebihi 1 bulan, maka itu masuk dalam kategori keslan, malas. Sudah sampai ke situ belum? Nah, di bulan Ramadan ini mari kita targetkan. Kemudian yang lainnya juga mungkin belajar untuk bersodakoh, minta sangunya disisihkan untuk belajar sodakoh. Karena apa? Di dalam puasa itu kan kita merasakan lapar. Begitu lapar, perasaan kita harus, oh iya ya, ada orang yang nggak mesti setiap hari ada makanan. Ada yang biasa tempat tinggalnya di kolong jembatan, atau nggak punya rumah, dan seterusnya. Banyaklah. Nah itu, dari situ harapannya dengan ketakwaan kita itu semakin semangat untuk memberi, semangat untuk bersedekah. Berikutnya, dan mungkin terakhir,
Di dalam halaman ayat-ayat yang terkait dengan puasa, itu diantaranya adalah gampang bersyukur. Tadi mungkin juga sudah kita singgung lah. Di ayat yang terakhir, halaman paling bawah, di halaman berapa itu? Halaman 28 ya, surat Al-Baqarah ayat 186. Di sana disebutkan terkait dengan doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika di antara hambaku bertanya, meminta terkait aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan membalas, aku akan memberikan, memenuhi seorang yang meminta atau berdoa. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Makanya syaratnya itu kita adalah juga memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, dan aku juga harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarsyudun, agar kita nanti terus mendapatkan rasyid, mendapatkan petunjuk dari Allah di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi doa, dilatih doa. Perbanyaklah doa, zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sambil dicari terjemahannya di situ. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji milik Allah. La ilaha illallah, tiada sesembahan kecuali Allah. Kemudian Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maknanya itu direnungi. Sambil kita zikir, sambil merenungi, kita merasa berhadapan dengan Allah. Kalau sejak usia SD itu dibiasakan seperti itu, luar biasa nanti. Insya Allah menjadi orang-orang yang jernih pikirannya, orang-orang yang matang hidupnya, karena dia selalu bersama Allah. Dia tidak berpisah dengan Allah. Menghadapi segala macam hambatan, ujian kehidupan itu nanti ringan, enak. Jadi itulah keunikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya hikmahnya. Jadi anak-anak SD Ar-Rahman, juga para wali santri, Bapak Ibu yang kami hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga para asatid. Ayo kita manfaatkan bulan Ramadan ini, kita jalani semakin baik dan lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan di bulan Ramadan sebelumnya, meskipun dalam musim pandemi seperti ini. Insya Allah peluang untuk berbuat baik, semakin baik di hadapan Allah, itu pasti akan ada jalan terus menerus. Jadi inilah hidayah yang harus kita syukuri sekali. Dan bermanfaat khususnya kepada anak-anakku sekalian. Nanti kalian menjadi generasi yang cemerlang buat syiar Islam ini. Artinya nanti kalian menjadi orang-orang yang semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.